Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha li awlihi turuqal huda wa adra ala aydihim anwa'al karamat wal barakat wal khairat wa najahu mina radda faman iktada bihim intasara wa ihtada wa man a'raja an tariqihim intakasa wa tarda un arada bil inkari anqata wa halaka. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa raqadu sallallahu nuran nafa'allahu bi'ulumihi wa asrari wa barakati fi dharraini min khairi dunya wa kullu syai'in lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadratal mukhtarram wal mukarram al alim al alama aribillah wal fahama fi tariqati qadiriyati naqsyabandiyah mahal syariah sina PPKN Hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-Mukarramin hadirin wal hadirat ikhwan akhwat zakirin wa zakirat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, kita sama-sama berdoa kepada Allah berwasilah dengan keberkahan dan ridho Syekh Mursyid kita Bangsa Baos. Hakul yakin wasilah beliau Allah memberikan anugerah pertolongan dalam setiap urusan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh-solehah, segala urusannya Allah permudah, segala hajatnya Allah ijabah, dijaga dari segala musibah dan fitnah, diberi rizki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, diberikan kekuatan istiqamah wattaba'ah ila silsilah. Berkah karamah bangsa Baos. Al-Fatihah. Ya kana'udhu. Hadirin al-hadirat, Bapak Ibu yang mulia yang saya hormati, sore hari ini Ananda Nengsari melalui lisan Bapak Ustadz Dadan menyampaikan ingin ada manakib di tempat ini. Dan di kampung ini mungkin merupakan perdana ya. Perdana ya. Perdana di kampung adat Cirende, Kecamatan Cimahi Selatan ya. Jadi di kampung adat Cirende ini alhamdulillah hari ini, hari Senin, tanggal berapa sekarang? 17 November 2025 di tempatnya Nengsari, alhamdulillah diadakan manakib dalam rangka satu ingin mendoakan ibundanya. Betul ya Neng ya? Ingin mendoakan ibundanya yang sudah berpulang, dan yang keduanya dalam rangka tasyakur bin ni'mat. Beliau Neng Sari beserta keluarga, alhamdulillah. Mana A-nya mana? Ada A-nya. Alhamdulillah diberikan kepercayaan, amanah harta ya ayah. Semoga amanah hartanya kendaraan menjadi kendaraan yang membawa berkah. Salamat kendaraan anak, salamat anu mengendaraina,
nyandak getol karena ibadah berkah segalana sadana salamina. Mari kita sama-sama bertabaruk kepada kitab bangsa Abah dan mungkin penjelasan yang lainnya. Berbicara berbuat baik kepada orang tua, ini nas Al-Qur'annya jelas perintah. Bahkan kedudukannya setelah beribadah kepada Allah itu mesti berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah kepadanya. Dengan wala tusyriku bihi syai'a, dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang. Nah, ada pertanyaan, apakah ayat ini juga berlaku untuk berbuat baik kepada guru? Jelas, karena guru itu juga adalah kedua orang, bagian kedua orang tua, guru itu. Dari mana? Ini bisa dibaca sumbernya kitab Al-Atiyah Al-Haniyah atau kitab Al-Manhajis Sawi. Bisa dibaca di situ bahwa orang tua itu ada 3. Pak Mahmud, 1 yang melahirkan, 2 yang menikahkan putrinya, Mitoha berarti. Itu orang tua. Katilu yang mengajarkanmu ilmu-ilmu Allah. Baik itu guru-guru syariat, terlebih guru mursyid. Yang mana guru mursyid itu sosok manusia yang menjadi wasilah pintu masuk menuju Allah. Ya. Jangan sampai kita sudah bertorikot, adab kita jadi hilang. Ya. Justru dengan bertorikot, kita semakin mengerti tentang adab bagaimana memuliakan orang lain. Terlebih dua orang tua. Saya pernah menulis artikel, bahkan sudah dibagikan karena rencananya saya mau bikin buku gitu tentang tetes air mata. Tetesan air mata kedua orang tua itu ada di antara barokah dan musibah. Hendaklah engkau merasa takut ketika kedua orang tuamu meneteskan air mata karena tersakiti hatinya. Lamun orang tua orang ngecelak cai socana karena nyeri hati, maka siap-siap bakal menang musibah. Hirupna bakal sempit, bakal ruwet. Kalau sampai orang tua kita meneteskan air mata dikarenakan merasa tersakiti. Dan beruntung jika kedua orang tua meneteskan air mata karena bahagia melihat anaknya, karena soleh, karena bisa dibanggakan. Orang tua teh netes ku bagja, bahagia ningali orang kalihna. Maka yakin pintu keberkahan dibuka oleh Allah. Ya. Karena tadi surat An-Nisa ayat ke-36 jelas perintahnya, 1 beribadah kepada Allah dan jangan syirik. 2 berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam hadis qudsi dikatakan begini, Pak. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi anak-anak. Kita semua anak-anak ya. Kita anak, bapak sudah sepuh, tapi bapak teh anak. Anak saha, anak bapak nak. Leres. Ya, kita semua anak-anak. Ya. Saya usia udah 40-an. Masih anak. Anak ibu saya, anak bapak saya. Pak Mahmud sudah 50. Ada 50. Pak Mahmud masih anak. Anak ibunya, anak bapaknya. Nah, ini firman Allah dalam hadis qudsi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala. Jadi berbicara hadis qudsi, tetap yang mengatakannya Nabi. Tapi firmannya firman Allah. Maka qala
sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, telah berfirman Allah taala, man asbaha mardiyan li walidayhi muskhitali fa'ana anhu radin. Barang siapa yang setiap pagi, setiap hari lah, setiap hari ia mencari keridhaan orang tuanya, tapi ia berdurhaka kepadaku, maka apa kata Allah? Aku tetap ridho kepadanya. Kita anak nih, tiap hari berbakti kepada orang tua, tapi durhaka ke Allah teh misalnya durhaka ke Allah kumaha? Ini durhaka bukan berarti durhaka secara fatal, tidak. Contoh, ibu bapak tolabul ilmi ini perintah, ngaji teh perintah. Maka ketika ibu bapak anak-anak ini semuanya misalnya sampai ketinggalan ngaji karena sibuk babakti ngabantuan orang tua, ngabantuan dagang, ngabantuan nyawah, ngabantuan naon we aktivitas orang tuana, karena orang tuanya sudah sepuh, kemudian dia menghandle sampai dia tertinggal ngaji, misalnya tinggalin ngaji, manakiban teh kadang-kadang karena sibuk mantuan orang tuana. Padahal ngaji juga perintah, tapi dia sibuk membantu orang tua, sibuk mencari keridhaan orang tuanya, karena kalau bukan saya mau siapa lagi gitu. Artinya, siapa orang yang setiap hari mencari keridhaan orang tua, tapi dia berdosa kepada Allah, dosa ninggalkan kewajiban. Ngaji teh perintah, tapi tidak dilaksanakan karena sibuk mantuan orang tua, maka dosa ninggalkan kewajiban. Tapi tertutupi karena sibuk ngabantuan orang tua supaya orang tua ridho. Allah sendiri yang mengatakan, barang siapa orang yang setiap hari mencari keridhaan orang tua, walaupun ia durhaka kepadaku, aku tetap ridho kepadanya. Maka sebaliknya, waman asbaha mardiyan li muskhiltan li walidayhi fa'ana alaihi sakhitun. Jadi sakhitun, jadi murka. Barang siapa orang yang setiap hari mencari keridhaanku, cek Allah teh, mencari keridhaan Allah, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, maka aku murka kepada orang ini. Aya begitu. Atau meureun pati-pati Allah mengungkapkan, ini meureun ayatnya. Jadi ka Allah nama alus, salatnya rajin, saum sunatnya rajin, tapi jeung indung bapak jelek hubungannya. Ka indung bapak teh juga musuh. Misalnya, ka indung bapak teh ya, terang halis. Sok naikkeun halis. Ngangkat halis ke orang tua teh. Berani mengangkat kedua halis kepada orang tua. Siap-siap bae hirupna bakal ruwet. Walaupun dia tukang ngaji, walaupun sholatnya rajin, tapi kalau dengan orang tua dia memusuhi kepada orang tuanya, maka Allah berfirman, aku murka kepada orang ini. Ya. Makanya insya Allah ya, kita berlindung kepada Allah untuk senantiasa meminta agar kita baik kepada Allah dan senantiasa diberi kemudahan berbuat baik kepada orang tua. Karena efek dari perbuatan baik kita kepada orang tua atau efek dari berbuat dosa kepada orang tua itu bahaya. Dalam riwayat hadis Imam Hakim dikatakan begini, kullu dunubi yuakhirullahi minha ma syaa ila yaumal qiyamah illa uqudul walidain. Semua dosa, ini saya teriak karena mesti ke belakang, mesti kedengaran ya.
semua dosa kepada Allah, ya, siksaannya ditangguhkan oleh Allah sesuai kehendak Allah sampai hari kiamat. Illa uququl walidain, kecuali dia berbuat dosa, dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa innallaha lu'a ya'azalluhu li sahibihi fil hayatihi wa qablal mamati. Maka siksaan berbuat dosa kepada orang tua disegerakan ketika dia masih hidup sebelum ia mati. Jadi kalau dosa kepada Allah mah bisa dosa langsung, itu dosanya ditangguhkan oleh Allah sekehendak Allah sampai kiamat. Tapi dosa kepada orang tua mah kontan, kerhirup kenanya ditinggalikeun. Gitu. Maka di sini kita mesti tahu ilmu teh bahaya, Pak. Ya. Di kontanan doraka kainung bapak mah dosa kainung bapak, siksa anak kontan di dunia. Mual nungguan maut. Ya. Karena pihayatihi wa qabla mati. Ketika masih dalam hidup sebelum mati. Artinya di kontanan kerhirup keneh ge orang yang durhaka kepada orang tua mah ditinggalikeun. Diperlihatkan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ya. Berlindung kepada Allah untuk senantiasa kita bisa berbuat baik. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini saya membaca ini Bapak Ibu bisa nyaho. Saya menulis dari kitab Fadlul Syuhur dari beberapa halaman yang ada munasabahnya. Nyarambung di halaman ieu. Tapi ketika saya susun nyambung semuanya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam biru abaukum tabirrukum abnaukum wa'ifu ta'ifa nisaukum. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu berbuat baik kepadamu, jaga kehormatan dirimu, maka istri-istrimu akan menjaga kehormatannya. Jadi jangan suka cengengesan, Pak. Kalau jauh dari istri tong cengengesan, nya saat nami teh lupa deh, teh. Jenal, ajenal. Jangan pernah mengatakan di luaran sana. Ketika ditanya sama teman-teman, ajenal, nah sorangan baik, udah bujangan saya mah. Bahaya, hati-hati. Talak, guyonan, bercanda, ataupun serius jadi. Tidak boleh dipakai candaan. Nabi membujangan misalnya, tidak boleh. Karena jadi talak satu itu secara hukum fikih. Ya. Atau kumaha, aduh, mangkali urang sok kitu, misalnya heureuy. Wayahna wae datang ke rumah minta hampura kepada istri, minta maaf dan sampaikan neng, rujuknya nengnya, kudu kitu cek pikih mah. Sabab lamun ditumpakan zina hukumna, sabab geus jatuh talak walaupun secara nganyampikeunana guyonan. Talak itu serius atau guyonan jadi. Sok aya geuningannya, da saya mah limalih ka hati mah bujangan gitu. Disintek teh irungna. Maksudnya heureuy, tapi bener jadi Mas Ajau. Ora tah, Mas Ajau. Ora, mau dulu ora cenah. Wah, top markotop Mas Ajau. Wong Cilacap niku, top markotop. Ora sekali kita baru. Ora telat gitu. Aduh, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sekarang sudah tahu ilmunya, tong dipakai heureuy karena itu teh. Ya. Jangan dipakai heureuy. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah. Kan begini. Pangarsa sering menyampaikan istri itu simbol dunia. Kalau kita menyakiti hati istri, siap-siap saja ditampar oleh dunia. Bahkan gambaran baiti jannati itu bukan berlimpah harta bukan, tapi suasana rumah tangga yang saling menghargai, saling mencintai, penuh pengertian sebagaimana penduduk surga, tidak ada kebencian di dalamnya. Kalau rumah tangga diciptakan seperti pengadilan, tahu pengadilan? Isinya apa?
silih tungtut nya kabulnya. Istri nuntut ke suami, suami nuntut kepada istri. Itu cilaka kiamat kan itu nangkena. Saya Pak, ketika habis nikah tuh istri saya ada tuh tanya sendiri. Setelah nikah saya menghadap ke guru mursyid saya yang pertama karena sudah al-maghfurlah Allahu yarham. Abuya Kiai Haji Muhammad Yahya bin Kiai Haji Ajhari, beliau guru mursyid saya yang pertama sebelum ke Abah Anom. Setelah menikah 2004 saya menghadap ke Abuya, termasuk Ustadz Bayu, beliau dinikahkan oleh Buya. Baya. Saya murid Buya sebelum ke Abah Anom, setelah menikah menghadap ke Buya. Saya sampaikan, Buya, saya sudah menikah, ini istri saya minta ridhonya, minta doanya. Kata Buya kepada saya, sini kadieu dua, saya berdua dipanggil berdua. Buya mengatakan begini kepada saya, sing nyaahnya salaki ka pamajikan sing nyaah, pamajikan sing nyaah kalau jadi salaki, sing sadar karena masing-masing kewajiban, tarimakeun kakuranganna begitu. Karena urusan kelebihan pasti menerima dan sadari bahwa setiap diri punya kekurangan gitu. Makanya agar rumah tangga tersebut menjadi baiti jannati bukan berarti kudus seiring sejalan, tidak, tetapi bisa memahami saling pengertian dalam perbedaan. Sekarang AA Jenal orang Ciparai Bandung, Neng Sari orang Cirende, adat budayana berbeda, betul. Pendidikan berbeda, pengasuhan berbeda, pasti mempengaruhi pola pikir pun berbeda. Tidak mungkin kudu sarua, tidak mungkin. Yang dimaksud baiti jannati, rumah tanggaku adalah laksana surga bagiku, walaupun dalam perbedaan tetap saling pengertian dan saling harga menghargai. Itu jadi baiti jannati. Contoh, salaki urang mah kakurangan teh nu teresepeun teh lamun saya misalnya sebelah seblu buat baud jubras jabris salaki saya mah teresepeun lamun kitu teh atuh ulah kitu urang teh heug geus apal salaki teh teresepeun lamun buat baud salaki teh teresepeun lah kitu teh ari urang buat baud geus pasti bakal jadi neraka eta teh. Asa dibela aja tuh itu nyaho ngagulung teh kitu we ieu. Atau sebaliknya pamajikan teh teresepeun lamun gawe teh ulin we. Ya, ditanya teh anu di mana OTW cenah gitu. OTW padahal bisi sieun kaganggu udah kerulin we. Istri tidak bisa ngambek nyarekan, tapi lamun istri geus baud, lamun ulin we teh sing ngarti salaki teh. Meureun istri teh teresepeun lamun ulin we teh. Tah artinya di tengah rumah tangga berbeda teh kudu saling memahami, saling menghargai. Gitu. Mun urusan rumah tangga, sok silih bantu ajenal. Sok alhamdulillah. Sok mantuannya seuh. Alhamdulillah. Ya gimana? Kang Lukman sok mantuan nyusuh kieu-kieu. Saya masih mencuci, ngestri katanya kan kasih Umi. Masak bisa, kuing mah mantuan. Ya. Untuk apa? Meringankan tugas istri. Nah istri ge jelema aya capek nah nya eta. Jadi supaya tercipta baiti jannati diciptakeun ku saha? Ku urang sorangan lainan baiti jannati teh ujug bim salabim henteu da keur nikah mah teu bisa khutbah nikah urang keur ya datang teh geus keur sasalaman coba ngantri sabaraha meter datang salaman balik nya Neng Sarinya bener Neng Sari hayang ada dan mah kiai tong geus alah ningali sepanjang kieu mah geus sina dahar we geus eta ieu. Alhamdulillah. Etanya. Jadi guru mursyid itu sebagai role model kita.
role model, bagaimana beliau begitu luar biasa memperlakukan istri beliau. Ya. Contoh bagi kita. Jadi guru mursyid teh pangarsa abaos teh bukan hanya contoh dalam urusan zikir, bukan. Mana bukan hanya itu, termasuk bagaimana pangarsa abaos memperlakukan istri, bagaimana pangarsa bersikap berbuat ketika dalam berumah tangga. Eta. Contoh orang itu. Ya. Jadi seorang suami jangan egois, ya hanya tong egois. Walaupun memang keputusan rumah tangga ada di tangan suami, tapi tetap kita punya istri yang notabene doa yang paling makbul ini dari para sahabat. Sebelum menikah, doa yang paling ijabah itu dari kedua orang tua. Bapaknya kapungkur neng sari, sate acan doa ajenal, doa anu paling ijabah ti bapak, ti ramana, ti ibuna. Tapi setelah menikah bergeser. Doa anu paling mustajab untuk suami dari istrinya. Mustajab doa orang tua jadi turun. Termasuk sebaliknya. Doa yang paling mustajab untuk istri dari suaminya. Maka berubah statusnya. Kalau kepada orang tua minta ridhonya. Ka guru minta ridho. Karena guru juga orang tua. Kalau ke istri minta doa. Nya ajenal, engke mah kitu ka Neng Sari nya bade angkat teh. Nyebutan naon? Nyebutan mamah. Papa bade angkat heula damel. Doakeun nya sakitu ge cukup. Osok kitu Pak Mahmud. Tara. Jujur, assalamualaikum. Aduh, engke mah dirobah engke mah. Bener, mustajab doa suami teh di doa istri itu teh. Bener ya teh. Saya Pak, sok aja kan ngasih Umi. Kalau akan pergi sapari manakib kawan selalu me doakeun nya abarek tugas gitu. Saya selalu begitu. Karena sudah dikasih tahu pangarsa abah informasi keilmuannya, pakai ke orang doa mustajab bagi suami dari istrinya. Saya tidak berbicara kemana-mana. Hiji cukup istri. Karena guru mursyid kita juga satu. Nah, sudah. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna birral walidaini afdalu min haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Sesungguhnya berbuat baik kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada ibadah haji, ibadah umrah, dan berjihad di jalan Allah. Kieu atuh bahasana. Kalau belum punya cukup uang, keur haji. Karena kalau sudah punya biaya, jadi wajib hukumnya. Ya. Ibadah haji itu wajib bagi orang yang sudah punya biaya di jalannya. Bayar ONH-na cukup, perjalanan dia punya, kalau keluarga ditinggalkan, keluarga pun dibekali. Umroh pun sama, dia punya perjalanan untuk bayar umroh, dia bekalnya cukup, keluarga yang ditinggal pun dibekalan. Ya. Tapi kalau belum, itu wajib haji. Nah, kalimat sabda Rasulullah ini mengindikasikan, misalnya, lamun can boga duit, ya kukumpul ya. Misalnya orang teh berproses niat hayang umroh. Tapi ke orang tua cuek. Padahal orang tua teh butuh biaya. Misalnya, butuh diperhatikan. Maka berbuat baik kepada orang tua adalah lebih utama daripada haji, umroh, dan berjihad di jalan. Karena pertanyaannya
Ari saya kumaha da tos teu boga orang tua? Kumaha teh? Boga mitoha teu? Mitoha aya. Mitoha aya. Mitoha gitu boga saya mah ada bujangan saya bisa. Ari mantan mah lain kade padane lain eta mantan mah. Geus aya urusan eta mah. Kita berbuat baik. Nah, selanjutnya dari sampai mana tadi? Sabilillah. Wa innal uquqal walidaini la yanzurullahi ilaihi yaumal qiyamah wa innahu lam yuhril rahiyatal jannah. Dan sesungguhnya orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Dan orang yang durhaka kepada Allah, dia tidak akan mencium wanginya surganya Allah. Nah, sebab sekarang momentumnya Neng Sari ingin berbuat baik ke orang tua, maka saya bahas tentang ini dengan bab dikir. Dan temanya sekarang Neng Sari tasyakuran ingin mendoakan orang tuanya, maka bahasanya terkait tentang birrul walidain. Neng Sari sok ngalaksanakeun salat birrul walidain. Sorry, eta teh salat babakti ka ibu bapak eta teh. Nya, nengnya wayahna nya diajar, belajar. Atuh teu bisa unggal dinten saminggu sakali kitu naon, Neng? Abi mah bade saminggu sakali heula. Silahkan. Yang penting ada itikad bahwa saya ingin berbuat baik kepada orang tua. Guru Agung Pangsa Baos nyontohan, salat birrul walidain adalah salat anak soleh. Jadi caranya seperti itu. Salat birrul walidain setelah Fatihah membaca ayat kursi berapa? 5. Membaca Al-Falaq 5, membaca Anas 5. Setelah itu salam misalnya 2 rakaat, langsung baca Allah doa, istighfar 15, sholawat 15, berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kepada orang tuaku. Sakit itu cukup. Ya. Tadi biru abaukum tabarukum. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, pasti anak-anakmu berbuat baik kepada dirimu. Sok tanya diri sendiri, dina hati sanubari ulah ku ceuli ngadengena, ulah ku ceuli ieu tah. Ceuli ieu mah kadang-kadang asup ka tuhu keluar kenca, tapi ceuli batin, pendengaran batin. Tanya diri sendiri, apakah kita butuh doa anak keturunan kita kelak kemudian hari? Tanya sendiri. Pasti jawabannya butuh didoakan keturunan. Maka caranya dari sejak sekarang kita berbuat baik kepada orang tua kita masing-masing. Karena efeknya dari perbuatan baik kita kepada kedua orang tua, pasti kelak kemudian hari anak, cucu, buyut, dan seterusnya akan mendoakan kita. Pasti itu. Karena ini disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yakin pasti. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa memotivasi untuk semakin semangat dalam kita melaksanakan birrul walidain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allah